Halo Kak Vina, baik saya Nabila yang akan memberikan pertanyaan beberapa poin atau tanggapan mengenai sebuah kasus Kak. Beberapa hari yang lalu kan booming nih terkait kenaikan UKT di beberapa kampus. Ada di Unsud, Unri, USU, dan juga UIN. Yang tentunya hal ini cukup menjadi teror ya Kak untuk masyarakat khususnya mahasiswa dengan penghasilan orang tua yang mungkin cukup dikatakan minim Kak. Nah, ternyata beberapa kali demo responsif pemerintahan dengan hal ini masuk di asas permainan tidak layak, Kak. Bentuknya sendiri, respon mereka tidak memadai, padahal demo sendiri dilakukan sudah cukup sekali dengan banyak argumen untuk mengiring penurunan UKT tersebut, Kak. Menurut Kak Vina nih, bagaimana responnya, Kak? Oke Kak Nabila, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sangat luar biasa. Di sini saya izin menjawab ya terkait demo mahasiswa yang lagi rame di berbagai kampus dengan kasus kenaikan UKT. Nah, di sini saya mengambil pasal 28E ayat 3 bahwasanya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi demo yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai universitas karena kenaikan UKT menurut saya pribadi ini adalah bentuk implementasi mereka cara untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan pasal 28E ayat 3. Hal ini tidak menjadi suatu penyimpangan karena di sini mereka mempunyai hak. Barangkali di antara mereka itu adalah orang-orang yang tidak menerima beasiswa dari pemerintah, yakni membayar UKT atau jalur mandiri. Hal ini tetap menjadi suatu keberatan bagi mereka karena kenaikan UKT yang tidak kira-kira lalu direspon dengan pemerintah, yakni dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset Teknologi Kemdikbudristek, yakni Ibu Titi Sri Sandari, dengan respon yang sangat menurut saya kurang tepat ya, karena di sini Ibu Titi ini merespon dengan respon yang menunjukkan bahwasanya loh, pendidikan di perguruan tinggi ini kan bersifat tersier. Yang wajib itu adalah 12 tahun, yakni terhitung dari SD, SMP sampai jenjang SMA. Nah, sedangkan sekarang kita lihat bahwasanya mahasiswa-mahasiswa atau generasi muda untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi, yakni mulai S1, S2, S3 ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, peningkatan dan perubahan pola pikir bahwasanya semakin tinggi pendidikan itu mampu merubah cara berpikir dan juga mampu mengembangkan life skill, yakni berupa hard skill maupun soft skill. Ini menjadi suatu harusnya yang perlu digarisbawahi oleh pemerintah, karena di sini semakin berpendidikannya suatu generasi, semakin banyaknya generasi yang ingin melanjutkan perguruan tinggi, ini menjadi acuan. Karena apa? Ke depan tantangan kita ini tidak lagi dengan orang-orang yang hanya pandai dalam teknologi ataupun dengan inovasi, tetapi kita juga bersaing dengan kecerdasan dari bangsa-bangsa lain. Yang hal ini itu diperoleh dari upaya meningkatkan kita dengan bangku pendidikan melalui SDM yang sudah kita cetak, yakni berawal dari perguruan tinggi mulai di S1, S2 sampai S3. Hal ini juga bisa dilihat nih Kak, dari S2 sama S3 di Indonesia tuh masih sangat minim loh. Kalau S1 memang bisa dibilang banyak gitu ya kan. Mungkin barangkali tidak menjamin setelah S1 bisa bekerja ini itu. Tapi sekarang saja bisa dilihat di lapangan pekerjaan bahwasanya banyak sekali lapangan pekerjaan atau loker-loker yang tertulis dengan sangat jelas itu minimal S1. Kalau sampai pemerintah memberikan garis bawah bahwasanya ini bersifat tersier, tapi di sini tidak didukung dengan adanya pemenuhan atau memperluas beasiswa sebanyak-banyaknya dengan kuota yang lebih banyak, maka di sini otomatis untuk kaum-kaum yang mereka merasa mengalami kesenjangan ekonomi, mereka akan mengalami suatu fase yang mana
pendidikan itu sulit untuk mereka raih. Sedangkan di sini, di Indonesia sendiri itu merupakan suatu negara yang penduduknya tuh lebih banyak dan persentase pendidikan di Indonesia tuh masih tergolong rendah, Kak. Jadi dengan adanya kenaikan UKT pasti semua mahasiswa tuh menjerit, apalagi bagi mereka yang maaf masih banyak yang tidak menerima bantuan secara pemerataan dari pemerintah. Banyak itu dari mahasiswa yang masih mengalami kesulitan dalam berkuliah, mengambil S1, S2, S3, mereka masih sulit. Ada banyak peluang-peluang yang tidak bisa mereka raih karena hambatan-hambatan seperti pemerataan yang tidak rata. Contoh ini saya ambil ya dari beasiswa KIP. Banyak dari oknum-oknum yang memasukkan kerabat-kerabatnya di dalam lingkaran penerima beasiswa yang harusnya mereka itu mampu dan tidak seharusnya mereka menjadi golongan penerima. Nah, hal ini harusnya tuh menjadi penelitian lebih dan pengamatan lebih bagi pemerintah gitu. Ini kalau semisal UKT ditinggikan, oke, memang boleh, silahkan. Tapi harus digarisbawahi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi. Pemerataan beasiswa, pemerataan penerima beasiswa, pemerataan pendidikan di berbagai daerah-daerah yang termasuk 3T. Dan juga di sini perlu diperhatikan apakah dengan adanya kenaikan ini akan memberikan dampak bagi kelanjutan SDM yang mana meningkatkan kemauan untuk bagi generasi sekarang melanjutkan ke perguruan tinggi atau justru malah menurunkan minat gitu. Karena saya lihat juga banyak sekarang mahasiswa yang sudah diterima di negeri tapi karena alasan biaya mereka akhirnya mengurungkan diri karena mereka merasa tidak mampu. Giliran mereka mendaftar di jalur beasiswa tidak mampu, mereka pun tidak punya kuota di situ karena ternyata sudah dipenuhi oleh orang-orang dalam. Jadi seperti itu kurang lebihnya, Kak, dari cara pandang saya. Jadi memang terhadap pendapat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan saya memang kurang setuju dan juga anggapan pemerintah yang kurang merespon secara dari kacamata pemerataan dari beasiswa yang diberikan kepada para mahasiswa. Jadi seperti itu kurang lebih, Kak Nabila.